Selamat pagi adik-adik. Lah tadi kayaknya udah pada kumpul di sini. Kok ya, ternyata pada kumpul di situ toh. Hai adik-adik, selamat pagi. Sudah pada mandi belum? Udah pada sarapan belum? Berarti udah pada siap untuk ibadah sekolah minggu ya pagi ini. Tapi coba dicek lagi, itu bajunya udah rapi belum? Kancing-kancingnya udah dikancingin belum? Coba rambutnya udah disisir belum? Nah, ayo, Alkitabnya udah disiapin belum? Nah, kalau gitu sambil kita cek lagi siap-siap, Kak Novi juga mau ngabisin segelas susu ini dulu ya, biar kita kuat buat ibadah sekolah minggu pagi ini. Oke adik-adik, ayo dicek lagi. Nah adik-adik, kita siap untuk memulai ibadah kita pagi ini. Sebelumnya kita satu dalam doa dulu ya. Yuk, lipat tangannya, tutup matanya, tunduk kepalanya, kita satu di dalam doa. Bapa kami yang bertahta dalam kerajaan surga, kami mengucap syukur karena pemeliharaan Tuhan yang sempurna. Terima kasih untuk istirahat malam tadi, kami boleh tidur dengan nyenyak, dan pagi ini kami boleh bangun dengan tubuh yang sehat dan segar. Terima kasih Tuhan untuk berkat sarapan yang juga boleh kami nikmati pagi ini. Kami siap Tuhan pagi ini untuk memuji dan mendengarkan firman Tuhan. Kiranya kami bisa bersungguh-sungguh mengikuti ibadah sekolah minggu pagi ini. Tuhan Yesus yang memberkati. Terima kasih Tuhan Yesus, kami mau serahkan waktu ini hanya dalam nama Tuhan Yesus, Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Jadi untuk membuka ibadah kita pagi ini, kita mau angkat satu pujian dulu ya. Kita mau menyatakan terima kasih Tuhan untuk semua berkat yang sudah Tuhan beri. Yuk kita sama-sama memuji lagu Thank You Lord. Thank you, Lord, for saving my soul. Thank you, Lord, for making me whole. Thank you, Lord, for giving to me thy great salvation, so rich and free. Thank you, Lord, for saving my soul. Thank you, Lord, for making me whole. Thank you, Lord, for giving to me thy great salvation, so rich and free. Wah, hujan. Dingin. Adik-adik, kita udah masuk musim penghujan nih. Kalian ngerasain kan beberapa minggu ke belakang ini hampir tiap hari hujan. Nah, Kak Novi pesan nih, kita tetap jaga kesehatan ya. Tetap makan makanan yang bergizi, istirahat yang cukup, jangan lupa minum air putih, dan jangan lupa tetap bersukacita dan terus berdoa. Adik-adik tahu nggak gimana cara mengenali bahwa kita udah memasuki musim hujan? Kalau orang tua Kak Novi dulu sih ngajarinya, kalau bulannya sudah berakhiran dengan kata ber, artinya udah masuk musim hujan. Misalnya nih, September, Oktober, November, Desember, kan udah berberan tuh. Artinya udah masuk musim hujan. Nggak tahu ya benar apa enggak, boleh percaya boleh enggak sih. Kalian juga kalau mau hujan-hujanan boleh loh, tapi jangan sampai basah ya. Loh, gimana sih hujan-hujanan tapi nggak basah? Bercanda ya adik-adik. Ngomong-ngomong, gimana sih proses terjadinya hujan? Kan Novi jadi penasaran. Jadi, proses terjadinya hujan dimulai dari proses evaporasi atau penguapan. Panas dari sinar matahari membuat air di laut, sungai, dan sumber air lain jadi menguap.
Gitu tuh, kayak mama kalau lagi merebus air di dapur, pasti ada uap-uapnya kan? Nah, hasil penguapan itu bakal naik terus membentuk titik-titik embun. Makin lama titik-titiknya makin banyak, memadat, terus jadi awan deh. Nah, awan yang berisi butiran air ini bakal ditiup angin bergerak menuju lokasi yang suhunya lebih rendah. Dan ngumpul deh sama-sama awan yang berwarna kelabu, kayak langit kalau lagi mendung. Setelah itu baru turun hujan. Hujan yang turun bakal meresap lagi ke permukaan tanah dan jadi sumber makanan buat pohon dan tanaman. Atau buat kita, air hujan yang meresap ke tanah juga bisa dimanfaatkan sebagai sumber air minum untuk mandi atau kebutuhan lainnya. Selain itu, air hujannya juga bisa mengalir lagi ke laut, sungai untuk nantinya mengalami proses penguapan lagi dan jadi hujan deh. Ini yang disebut siklus hidrologi. Ya gitu deh kira-kira proses terjadinya hujan. Keren ya. WOW. Wow, Tuhan kita emang Tuhan yang dahsyat. Semua ciptaannya sempurna. Mantap. Adik, Tuhan kita emang dahsyat. Bisa menciptakan semuanya dengan begitu sempurna. Nah adik-adik, kita mau memuji Tuhan yuk untuk menyatakan kekaguman kita pada dahsyatnya semua ciptaan Tuhan. Kita mau katakan dengan sungguh-sungguh dan semangat, Allahku dahsyat, kuat dan perkasa. Mari kita puji Tuhan. Allahku besar, kuat dan perkasa, tiada yang mustahil baginya. Gunung miliknya, sungai miliknya, bintang-bintang ciptaannya. Allahku besar, kuat dan perkasa, tiada yang mustahil baginya. My God is so big, so strong and so mighty. There is nothing my God cannot do for you. My God is so big, so strong and so mighty. There is nothing my God cannot do for you. The mountains are His, the rivers are His, the stars are His handiworks too. My God is so big, so strong and so mighty. There is nothing my God cannot do for you and me. Lelah adik-adik, abis berenang di dasar laut. Pemandangannya luar biasa. Ciptaan Tuhan yang mengagumkan. Anggap aja ya kita lagi liburan padahal secara virtual. Ngomong-ngomong soal laut, kayaknya tokoh Alkitab yang akan kita bahas hari ini ada hubungannya nih sama laut ini. Adik-adik pasti udah pada nebak dan pasti udah pada tahu. Ya betul, hari ini kita akan ngobrolin tokoh Alkitab yang namanya Yunus. Dan yang akan membawakan firman Tuhan hari ini adalah Pendeta Robert Siahaan. Nah adik-adik yuk kita siapin hati kita untuk mendengarkan cerita firman Tuhan hari ini. Tapi sebelumnya kita memuji Tuhan dulu ya. Baca kitab suci, doa tiap hari, doa tiap hari, doa tiap hari.
Shalom, hai adik-adik, selamat pagi, selamat hari Minggu. Kiranya semua anak-anak sekolah minggu GSRI Kebayoran Baru tetap sehat dan bersuka cita karena Tuhan terus memelihara kita semua. Amin. Nah, pagi hari ini kita akan bersama-sama mendengarkan sebuah cerita Alkitab mengenai seorang tokoh yang unik yang ada di dalam Alkitab. Nah, adik-adik, kalau adik-adik melihat ikan seperti ini, kira-kira mengingat siapa? Ada yang tahu? Nah, pasti ada yang tebak, Yunus. Pas, betul. Nah, kita akan mendengarkan cerita tentang Yunus. Ya, bagaimana Yunus dipanggil Allah untuk menyampaikan pesan Tuhan kepada orang-orang di Niniwe. Apa yang terjadi dengan Yunus? Apakah Yunus taat kepada Tuhan? Lalu apa yang terjadi dengan orang-orang Niniwe? Mari kita lihat ceritanya dan nanti kita akan simpulkan bersama-sama. Sebelum mendengarkan cerita firman Tuhan, mari kita semua tunduk kepala, kita berdoa. Tuhan Allah Bapa di surga, Bapa yang kami puji, kami sembah di dalam Yesus Kristus. Kami bersyukur pagi ini boleh beribadah lagi dan kami ingin mendengarkan kisah tentang Yunus dan bagaimana kehidupan dan pelayanan yang dilakukan oleh Yunus dan bagaimana kami boleh mempelajari kebenaran firman Tuhan di dalamnya. Berikan kepada kami konsentrasi dan kemampuan untuk mengerti firman Tuhan serta melakukannya. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Baik adik-adik, kita lihat dulu ceritanya. Simak baik-baik. Datanglah firman Tuhan kepada Yunus demikian. Bangunlah, pergilah ke Niniwe, kota yang besar itu. Berserulah terhadap mereka, karena kejahatannya telah sampai kepadaku. Tetapi Yunus bersiap untuk melarikan diri ke Tarsis, jauh dari hadapan Tuhan. Ia pergi ke Yafo dan mendapat di sana sebuah kapal yang akan berangkat ke Tarsis. Ia membayar biaya perjalanannya, lalu naik kapal itu untuk berlayar bersama-sama dengan mereka ke Tarsis, jauh dari hadapan Tuhan. Tetapi Tuhan menurunkan angin ribut ke laut, lalu terjadilah badai besar, sehingga kapal itu hampir-hampir terpukul hancur. Awak kapal menjadi takut, masing-masing berteriak-teriak kepada Allahnya. Dan mereka membuang ke dalam laut segala muatan kapal itu untuk meringankannya. Tetapi Yunus telah turun ke dalam ruang kapal yang paling bawah dan berbaring di situ, lalu tertidur dengan nyenyak. Datanglah nahkoda mendapatkannya sambil berkata, "Bagaimana mungkin kau tidur begitu nyenyak? Bangunlah, berserulah kepada Allahmu. Barangkali Allah itu akan mengindahkan kita, sehingga kita tidak binasa." Lalu berkatalah mereka satu sama lain, Marilah kita buang undi, supaya kita mengetahui karena siapa kita ditimpa oleh malapetaka ini. Mereka membuang undi dan Yunuslah yang kena undi. Berkatalah mereka kepadanya, Beritahukan kepada kami, karena siapa kita ditimpa oleh malapetaka ini? Dan dari mana engkau datang? Dan dari bangsa manakah engkau? Sahutnya kepada mereka, Aku seorang Ibrani. Aku takut akan Tuhan, Allah yang empunya langit, yang telah menjadikan lautan dan daratan. Apa yang telah kau berbuat? Akan kami apakan engkau, supaya laut menjadi reda dan tidak menyerang kami lagi? Sebab laut semakin bergelora. Angkatlah aku, capakanlah aku ke dalam laut. Maka laut akan menjadi reda dan tidak menyerang kamu lagi. Sebab aku tahu bahwa karena akulah badai besar ini menyerang kamu. Lalu berdayunglah orang-orang itu dengan sekuat tenaga untuk membawa kapal itu kembali ke darat. Tetapi mereka tidak sanggup,
sebab laut semakin bergelora menyerang mereka. Lalu berserulah mereka kepada Tuhan, katanya, Ya Tuhan, janganlah kiranya Kau biarkan kami binasa karena nyawa orang ini. Kemudian mereka mengangkat Yunus, lalu mencampakkannya ke dalam laut. Dan laut berhenti mengamuk. Orang-orang itu menjadi sangat takut kepada Tuhan, lalu mempersembahkan korban sembelihan bagi Tuhan, serta mengikrarkan nazar. Maka, atas penentuan Tuhan, datanglah seekor ikan besar yang menelan Yunus. Dan Yunus tinggal di dalam perut ikan itu 3 hari 3 malam lamanya. Dari dalam perut ikan itu, berdoalah Yunus kepada Tuhan, Allahnya. Dalam kesusahanku, aku berseru kepada Tuhan, dan Ia menjawab aku. Dari tengah-tengah dunia orang mati, aku berteriak, dan Kau dengarkan suaraku. Telah Kau lemparkan aku ke tempat yang dalam, ke pusat lautan. Mungkinkah aku memandang lagi bait-Mu yang kudus? Aku tenggelam ke dasar bumi. Teringatlah aku kepada Tuhan, dan sampailah doaku kepadamu. Keselamatan adalah dari Tuhan. Lalu berfirmanlah Tuhan kepada ikan itu, dan ikan itu pun memuntahkan Yunus ke darat. Datanglah firman Tuhan kepada Yunus untuk kedua kalinya. Demikian, Bangunlah, pergilah ke Niniwe, kota yang besar itu, dan sampaikanlah kepadanya seruan yang kufirmankan kepadamu. bersiaplah Yunus, lalu pergi ke Niniwe, sesuai dengan firman Allah. Niniwe adalah sebuah kota yang mengagumkan besarnya. 3 hari perjalanan luasnya. Mulailah Yunus masuk ke dalam kota itu sehari perjalanan jauhnya. Lalu berseru, 40 hari lagi, maka Niniwe akan ditunggang balikan. orang Niniwe percaya kepada Allah. Setelah sampai kabar itu kepada raja kota Niniwe, Siapa tahu, mungkin Allah akan berbalik dan menyesal, serta berpaling dari murkanya, sehingga kita tidak binasa. turunlah ia dari singgasananya, ditanggalkannya jubahnya, diselubungkannya kain kabung, duduklah ia di abu. Lalu atas perintah raja dan pembesarnya, Haruslah semuanya, manusia dan ternak, berselubung kain kabung dan berseru dengan keras kepada Allah, serta haruslah masing-masing berbalik dari tingkah lakunya yang jahat dan dari kekerasan yang dilakukannya. lalu mereka mengumumkan puasa. Baik orang dewasa maupun anak-anak mengenakan kain kabung. Ketika Allah melihat perbuatan mereka itu, yakni bagaimana mereka berbalik dari tingkah lakunya yang jahat, maka menyesallah Allah karena malapetaka yang telah dirancangkannya terhadap mereka. Dan ia pun tidak jadi melakukannya. Nah, adik-adik kan sudah melihat ceritanya. Yunus pertama kali dipanggil Allah, lalu Allah memerintahkan kepada Yunus supaya pergi ke Niniwe, memberitakan firman Tuhan. Tetapi apakah Yunus pergi ke Niniwe? Tidak. Justru dia pergi ke Tarsis, tempat yang sama sekali berbeda, bertolak belakang. Kenapa? Karena Yunus sebetulnya tidak suka juga kepada orang-orang Niniwe, karena mereka melakukan hal-hal yang jahat. Tetapi Tuhan tadi kita lihat mendatangkan ombak dan badai yang sangat besar, sehingga orang-orang di kapal itu berdoa kepada Tuhan masing-masing, dan juga akhirnya mereka mengundi dan melempar Yunus ke dalam laut. Lalu Yunus ditelan oleh ikan, dan di dalam perut ikan apa yang dilakukan Yunus? Siapa yang tahu? Berdoa. Benar. Apa doanya? Ya, doanya dia
merasa menyesal, merasa sedih. Dia berada di tempat yang gelap. Dia dikelilingi oleh air walaupun dia berada di dalam perut ikan yang besar. Bahkan dia berkata, saya ada di dasar bumi, di dasar gunung-gunung. Lalu dia berdoa kepada Tuhan dan dia bernazar kepada Tuhan. Dan saya bacakan ayat yang sangat penting di pasal 2, Yunus 2 ayat 9. Demikian firman Tuhan. Tetapi aku dengan ucapan syukur akan kupersembahkan korban kepadamu. Apa yang kunazarkan akan kubayar. Keselamatan adalah dari Tuhan. Katakan, keselamatan adalah dari Tuhan. Nah, akhirnya Yunus keluar dari perut ikan dan Tuhan bilang, pergi ke Niniwe, beritakan apa yang sudah kuberitahu padamu. Sesudah Yunus sampai di sana dan orang-orang Niniwe ternyata bertobat, bahkan raja melepaskan jubahnya dan mereka menggunakan kain kabung untuk berdoa. Kain kabung itu maksudnya kain yang seperti sudah nggak baik, udah lama ya, kain sederhana dan mereka pakai untuk berdoa dan berpuasa. Ya, tadi Yunus berapa lama di dalam perut ikan? 3 hari 3 malam. Ya, lalu mereka juga berpuasa dan akhirnya apakah Tuhan jadi menghukum Niniwe? Tidak, karena Tuhan melihat mereka bertobat dan Yunus itu juga tetap nyesal. Kenapa Tuhan menolong orang-orang di Niniwe? Nah, ada ayat penting di pasal 4 yang diucapkan oleh Yunus. Pak Robert bacakan ayat 2, pasal 4. Yunus 4 ayat 2. Dan berdoalah ia kepada Tuhan, katanya, ya Tuhan, bukankah telah kukatakan itu ketika aku masih di negeriku? Itulah sebabnya maka aku dahulu melarikan diri ke Tarsis, sebab aku tahu bahwa Engkaulah Allah yang pengasih dan penyayang, yang panjang sabar dan berlimpah kasih setia, serta yang menyesal karena malapetaka yang hendak didatangkannya. Nah, Yunus berkata, Allah itu adalah Allah yang pengasih dan penyayang, ya, Allah yang panjang sabar dan berlimpah kasih setia. Itulah sebabnya Allah mengampuni orang-orang Niniwe. Sebetulnya kita tidak berbeda dengan orang-orang Niniwe. Semua manusia di dunia adalah orang berdosa. Dan ada satu pribadi yang diutus Tuhan untuk memberitakan firman Tuhan, dan dia rela datang ke dalam dunia untuk memberitakan kabar keselamatan, bahkan mengerjakan keselamatan dan melakukan pengampunan. Bukan hanya memberitakan, dia adalah kebenaran, dan dia juga yang mati di kayu salib untuk menebus segala dosa umat manusia. Jadi Yohanes 3 ayat 16, ada yang hafal bunyinya? Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia mengaruniakan anaknya yang tunggal, yaitu Yesus Kristus, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Allah itu Maha Kasih, Allah panjang sabar, Allah menginginkan semua umat Tuhan itu bertobat. Dan adik-adik, jangan pernah menolak perintah Tuhan. Jangan sampai dihukum Tuhan atau mengalami kesulitan besar baru mau menurut seperti yang dilakukan oleh Yunus. Taat pada Tuhan, hormat dan mengasihi orang tua, dan hidup memuliakan Tuhan. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan Allah Bapa di surga, kami bersyukur untuk cerita kisah mengenai Yunus yang awalnya dia tidak taat kepada Tuhan dan menolak pergi memberitakan perintah firman Tuhan kepada kota Niniwe. Tapi pada yang kedua kali dia taat dan memberitakan firman Tuhan kepada orang-orang di Niniwe, dan orang-orang di Niniwe bertobat
dan menyesali perbuatan jahat mereka, dan Tuhan dalam kasih yang besar mengampuni mereka. Dan terlebih lagi Tuhan sudah memberikan Yesus Kristus, menyatakan kebenaran, pengampunan, dan penebusan bagi kami semua orang berdosa, sehingga kami diampuni dalam kasih-Mu yang besar dan kami diselamatkan. Tolong kami menjadi anak-anak yang baik, yang mengasihi dan mentaati Tuhan, juga mengasihi dan menghormati orang tua kami, dan mengasihi semua orang. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Baik adik-adik, demikian firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin. Wah, cerita firman Tuhan yang menarik sekali ya adik-adik pagi ini. Luar biasa ya tokoh Yunus sudah melawan perintah Tuhan, tapi Tuhan Yesus masih sayang sama Yunus dan masih menyelamatkan dia. Tapi Tuhan juga menegur Yunus dengan cara yang luar biasa ya. Yunus dibuang ke laut, terus terperangkap di dalam perut ikan, dan justru dia bertobat dari pengalaman itu. Luar biasa ya. Dan akhirnya Yunus pun taat untuk menjalankan apa yang Tuhan perintahkan. Jadilah dia menjadi berkat buat banyak orang yang mendengar cerita tentang kebenaran Tuhan Yesus. Luar biasa ya. Ya adik-adik, selesai sudah ibadah sekolah minggu kita pagi ini. Aduh, rasanya Kak Novi masih mau lebih lama sama kalian. Masih mau nyanyi-nyanyi, masih mau dengerin cerita firman Tuhan. Tapi gak apa-apa ya, minggu-minggu depan kita masih punya kesempatan untuk ketemu lagi. Hari ini kita tutup dulu ibadah kita. Yuk, kita satu di dalam doa. Lipat tangannya, tutup matanya, tunduk kepalanya, kita berdoa. Bapa kami yang bertata dalam kerajaan surga, terima kasih Tuhan karena hari ini kami boleh memuji Tuhan, mendengarkan cerita firman Tuhan tentang tokoh Yunus. Tuhan, kiranya juga Engkau yang memberkati sepanjang seminggu ke depan dalam seluruh aktivitas kami, sekolah dan aktivitas lainnya. Tuhan yang berkati juga Papa Mama dan orang tua kami dalam pekerjaan yang mereka lakukan, biarlah menjadi berkat juga untuk banyak orang. Terima kasih Tuhan Yesus untuk waktu yang indah di minggu pagi ini. Kami bersyukur dan kami mau serahkan doa ini hanya dalam nama Tuhan Yesus, Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Amin. Tetap jaga kesehatan yang adik-adik, tetap berdoa dan tetap bersuka cita. Sampai ketemu lagi. Bye-bye. God bless you.